Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini di hari yang penuh dengan berkah, hari Jumat yang bertepatan dengan perayaan Idul Adha. Alhamdulillah, kita masih bisa memanfaatkan kesempatan waktu yang telah Allah berikan pada kita untuk kita isi dengan salah satu di antara amalan terbaik dari sisa hidup kita, yaitu ibadah Jumat. Harapan kita mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang makbulah dan mabrurah di sisinya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, berkaitan dengan ibadah kurban yang kita laksanakan hari ini sampai mungkin nanti tanggal 13 di bulan Zulhijjah atau hari tasyrik, maka kurban itu berasal dari bahasa Arab, dari kata korba yakrubu kurbanan, yang artinya secara bahasa dekat. Makanya salah satu semangat yang lahir dari ibadah Idul Kurban adalah agar kita semua lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kata kurban, ibadah kurban adalah ibadah yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah berarti maknanya adalah taat terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tidak taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala maka tidak disebut berkurban, maka tidak disebut mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti bahwa semangat kurban mengandung makna kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dilandasi dengan niat untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban mengandung makna menyerahkan yang kita cintai untuk yang maha dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita cintai di dunia ini, maka serahkan. Kalau memang Allah minta, serahkanlah, lepaskanlah. Maka itulah hakikat daripada berkurban. Sekiranya kita punya harta banyak, kemudian kita bagikan harta itu, banyak jasanya, banyak karyanya, belum tentu dinilai sebagai berkurban. Mungkin baru tahap berkorban. Kita ambil beberapa contoh. Di zaman Nabi ada seorang sahabat yang bernama Abu Burdah namanya. Abu Burdah ini beliau menyembelih kambing sebelum sholat Idul Adha. Jadi sebelum sholat Idul Adha, supaya nyalse kalau orang Sunda bilang, beliau sembelih kambing. Maka hadirin ikhwati iman rahimakumullah, ia tidak termasuk berkurban, akan tetapi dia berkorban. Kenapa? Karena dia menyembelih kambing sebagaimana yang Rasulullah lakukan, tetapi waktunya tidak sesuai dengan ketentuan dari Rasulullah SAW bahwa kurban itu harus dilakukan setelah Idul Adha. Yang kedua, di zaman Nabi ada orang yang gelarnya Ummu Qais. Ummu Qais ini beliau berhijrah dari Makkah ke Madinah, jaraknya jauh sekali, dengan resikonya bisa nyawa. Tetapi dia tidak disebut berkurban. Kenapa? Karena ternyata Ummu Qais ini hijrahnya bukan karena Allah, tapi karena mengejar seorang wanita yang dia cintai untuk dinikahinya. Maka Ummu Qais tidak berkurban tapi berkorban. Yang berangkat ke Mekah sekedar ingin tahu Mekah atau berpersiar dengan niat dagang semata, atau ingin disebut orang yang kaya, maka tidak disebut berkurban tapi berkorban. Maka demikian pula orang yang mengeluarkan harta dengan niat ingin disebut dermawan tidak dapat dikelompokkan orang yang berkurban,
tetapi dia baru berkorban. Kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah. Maka niat-niat yang bukan karena Allah inilah itu yang disebut dengan berkorban, yang nanti di dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW memberikan ancaman, fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya finnari, kemudian diseret wajahnya, summa kemudian ulqiya finnari, dilemparkan ke dalam neraka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, berarti ini semua mengisyaratkan bahwa semangat kurban yang kita lakukan hari ini hendaknya diwujudkan dalam bentuk apa? Kepatuhan akan aturan Allah Subhanahu wa taala. Cermat dalam menggunakan waktunya, dilandasi dengan niat ikhlas, dengan niat tulus, dengan ketakwaan agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berkaitan dengan ibadah kurban ini dalam surat Al-Hajj 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhut taqwa minkum. Tidak akan pernah sampai kepada Allah daging dan darahnya, akan tetapi yang hanya sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan yang ada pada hati kalian. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tentu peristiwa kurban ini pasti akan mengingatkan kita kepada kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Ketika Nabi Ibrahim berpisah lama dengan anaknya Ismail, belasan tahun lamanya, kemudian Allah menyuruh untuk mengunjunginya yang sudah lama ditinggalkan. Dalam Al-Quran surat As-Saffat 102, Allah berfirman, falama balagha ma'us sa'yu, ketika Ismail itu sudah sampai usia yang menginjak usia remaja, bisa diajak untuk usaha, maka Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menemuinya. Ketika Nabi Ibrahim sudah bertemu dengan Ismail, anak yang sangat didambakannya, yang sangat dicintai, disayanginya, saling berpelukan, masih sono, tiba-tiba Allah memerintahkan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu. Bayangkan seorang ayah yang sudah lama tidak ketemu dengan anaknya, sudah dalam keadaan sedang sayang-sayangnya, sedang sono, sedang rindu, tiba-tiba Allah memerintahkan, wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu. Kalau tidak ada jiwa pengorbanan, tidak ada keimanan dalam diri Nabi Ibrahim, tentu tidak akan dilaksanakan perintah ini. Demikian pula Ismail. Ismail ternyata adalah anak yang solih karena mendapatkan didikan dari seorang ibu yang solihah, yaitu Bunda Hajar. Ketika Ibrahim bertanya, ya bunayya ini arafil manami anni adbahuka fandur madataro, wahai anakku yang aku sayangi, sesungguhnya aku bermimpi. Bagi Nabi mimpi itu adalah wahyu. Aku menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Ternyata Ismail menjawab, ya abati fa'al ma tu'marun satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, ya abati, dalam bahasa Arab ayah itu abi, abun, kalau ayahku abi, tapi Ismail menggunakan abati. Abati itu kalau bahasa kita ayahku yang aku sayangi. Begitu sangat menghormati. Bagaimana bahasa seorang anak kepada ayahnya, memanggil dengan sebutan yang paling disayangi, sangat dihormati. Wahai ayah, silahkan lakukan apa yang Allah perintahkan. Insya Allah engkau akan mendapatkanku dalam keadaan termasuk orang-orang yang sabar. Maka Nabi Ibrahim kemudian menjalankan perintah Allah ini dengan penuh keimanan, sami'na wa ta'na. Di dalam Al-Quran sampai digambarkan watallahu lil jabin. Kata tala secara bahasa itu artinya pisau yang dipegang Nabi Ibrahim itu sudah menempel ke leher Nabi Ismail. Tala itu maksudnya. Jadi nggak dari kejauhan tapi sudah menempel di sini. Berarti apa maksudnya? Nabi Ibrahim benar-benar akan menyembelih Ismail. Ketika akan dilakukan penyembelihan itu dan itu akan terjadi, maka kemudian Allah memerintahkan, wahai Ibrahim, karena kesabaranmu, keimananmu dan kesabaran anakmu, maka gantilah dengan seekor kibas yang sekarang menjadi syariat kurban. Hadirin ikhwati rahimakumullah, ada dua hikmah yang bisa kita petik dari kisah Ibrahim dan Nabi Ismail ini.
Yang pertama, ketika kita berkorban, harus ada dalam diri kita satu keyakinan bahwa pasti Allah akan menolong kita. Ini kadang-kadang yang tidak ada dalam diri kita. Ketika kita berkorban, kita harus yakin pasti Allah akan menolong kita. Maka Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, mereka berdua memasrahkan aslama, Islam. Apapun yang diperintah oleh Allah, kalau ini memang dari Allah, sami'na wa ata'na, dan ada dalam dirinya keyakinan. Apa keyakinannya? Pasti Allah akan menolong kita. Jadi iman kita itu harus sampai pada titik pasti Allah akan menolong saya. Itu hakikat kurban. Pasti Allah akan menolong saya. Yang kedua, setiap kita itu adalah Ibrahim, dan setiap Ibrahim pasti memiliki Ismail. Ismail kita mungkin pada harta benda kita, Ismail kita mungkin pada mobil mewah kita, Ismail kita mungkin ada pada motor besar kita, Ismail kita ada pada perkebunan kita, ada pabrik kita, Ismail kita mungkin ada pada pekerjaan kita, Ismail kita mungkin ada pada jabatan kita, Ismail kita mungkin ada pada keluarga kita, Ismail kita mungkin ada pada gelar dan pesan kita, Ismail kita ada sesuatu yang kita sayangi dan kita pertahankan di dunia ini. Maka apapun yang ada di dunia ini yang kita cintai dan kita miliki, janganlah menjadikan kita lalai terhadap cinta pada Allah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim tidak diperintah oleh Allah untuk membunuh Ismail, tetapi Nabi Ibrahim hanya diminta oleh Allah yang maha besar, yang maha kuasa untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail. Hadirin ikhwati rahimakumullah, sehingga hanya satu pelajaran yang bisa kita petik dari ibadah kurban. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita semua ini adalah milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya ilaihi rajiun. Apapun yang ada di dunia ini pasti, mau ridho ataupun tidak, terpaksa ataupun tidak, akan semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi orang yang beriman, ketika ada perintah dari Allah, hanya satu jawabannya, sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami siap mendengar. Ya Allah, kami siap mentaati apapun resikonya. Kenapa? Karena kami yakin pasti Engkau akan menolong kami. Hadirin, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita tergolong kurban kita mencapai pada derajat takwa. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.